Bak. Aak. Flora jatuh tersungkur dengan luka di beberapa bagian tubuhnya. Semua orang yang tadi berlalu lalang nampak mulai mengerumuni dengan rasa penasaran tentang apa yang telah terjadi. Tolong, kaki saya sakit sekali. Tolong. Orang yang tadi menabrak Flora pun melarikan diri begitu saja. Dengan sekuat tenaga, Flora mencoba untuk meminta bantuan hingga setelah beberapa saat polisi lalu lintas yang bertugas tak jauh dari sana mulai mendekati lokasi kejadian. Nona, kaki Anda. Kedua polisi lalu lintas itu nampak terkejut melihat bagian betis Flora yang berlumuran darah. Tolong, saya sakit sekali. Salah satu dari polisi lalu lintas itu memutuskan untuk segera berlari mengambil mobil patroli mereka untuk membawa Flora ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu di tempat berbeda malam harinya, Leon dan keluarga membawa Lily ke sebuah rumah sakit ternama di pusat kota California. Malam ini juga Lily akan menginap di rumah sakit sebelum pagi nanti menjalani operasi sesuai dengan jadwal yang telah dikoordinasikan Bara dengan dokter yang berada di sana. Dengan setia Zeva selalu berada di samping putrinya. Gadis kecil itu nampak pasrah saat jarum infus mulai menancap di punggung tangannya. Mau Mommy bacakan dongeng? Tanya Zeva saat melihat Lily gelisah. Gadis kecil itu mengangguk pelan. Mau. Dongeng putri kerjaan ya. Kalau begitu mama buatkan susu dulu untuk Lily, ucap Bu Ranti lalu melangkah menuju nakas yang terletak di sudut ruangan. Sementara Zeva segera mencari cerita dongeng satu website. Seperti biasa ia mendongeng dengan sangat baik hingga membuat Lily tersenyum dengan mata terpejam seolah menikmati setiap kata yang disampaikan oleh ibu sambungnya itu. Keesokan paginya Bara bersama dokter dari rumah sakit tersebut membawa Lily keluar dari ruang perawatan diikuti dengan Zeva, Leon, dan Ibu Ranti. Yang kuat ya sayang. Dedi dan Mommy akan menunggu di sini, ucapkan seraya terus menggenggam tangan sang putri saat perjalanan menuju ruang operasi. Lily sayang Dedi, Mommy dan Oma, lirih bocah kecil itu. Jangan tanya bagaimana Zeva saat ini, ia hanya bisa merangkul mertuanya seolah saling menguatkan karena operasi besar ini memiliki risiko yang cukup membuat jantung dak-dikduk. Satu hal yang pasti, Leon telah memberikan semua yang terbaik demi kesembuhan Lily. Selama kurang lebih 6 tahun ia telah berjuang mati-matian dan hari ini ia hanya bisa memasrahkan semuanya seraya terus berharap semoga saja alam semesta masih mengizinkan dirinya terus merawat gadis kecil itu hingga dewasa kelak. Sesampainya di depan ruang operasi Bara menahan langkah Leon yang hendak ikut masuk. Percayakan semuanya kepada dokter. Aku juga akan ikut masuk untuk membantu tim medis, jadi tenang dan tunggulah. Leon mengusap wajahnya dengan kasar. Aku percayakan semuanya kepadamu, Bar. Jujur aku sangat takut, anakku masih sangat kecil untuk menjalani semua ini. Entah mengapa Leon tiba-tiba saja merasa begitu emosional hingga tak bisa menahan air mata yang tiba-tiba luruh di pelupuk mata. Menyadari hal tersebut membuat Bu Ranti tak bisa menahan air matanya. Beliau duduk lemas di kursi tunggu rumah sakit. Sementara Zeva segera menghampiri Leon dan langsung memeluknya. Semuanya akan baik-baik saja, aku yakin anak kita adalah gadis yang kuat. Dia bisa melalui ini semua, ucap Zeva seraya mengusap punggung kokoh sang suami. Leon menyeka air matanya seraya menganggukkan kepalanya perlahan. Kalau begitu aku masuk dulu, tenangkan dirimu. Bara menepuk pundak Leon lalu segera berbalik pergi memasuki ruang operasi. Kini tinggallah Bu Ranti, Leon, Zeva dan 2 orang pengawal yang berada di sana. Zeva segera menuntun suaminya untuk duduk. Sekarang kita menunggu di sini, operasinya mungkin akan sedikit lama jadi selagi menunggu tenangkan diri kamu. Maafkan aku sayang, hari ini aku tidak bisa lagi menyembunyikan rasa khawatir dan rasa takutku, lirih Leon. Bu Ranti mendekat merangkul putranya. Kita doakan Lily baik-baik saja.
Bara sudah menyiapkan operasi ini sejak 6 tahun lalu, jadi Mama yakin dia akan memberikan yang terbaik. Iya, Ma. Situasi kembali mendadak hening, semua orang yang berada di depan ruang operasi seolah tenggelam dalam pikiran masing-masing. Bertempat di sebuah rumah sakit yang tidak jauh dari bandara, Flora terus mengerat NG kesakitan, saat luka parah di bagian kaki kirinya membuat ia tak bisa tenang. Padahal luka di kakinya sudah diobati dan dibalut perban, namun setelah bius tak lagi bekerja, Flora kembali berteriak karena untuk pertama kalinya ia mendapatkan luka separah itu. Sakit sekali, ah. Tenang Nona, luka di bagian kaki Anda sangat parah. Kemungkinan Anda tidak akan bisa menggunakan kaki kiri Anda lagi. Berdoa saja semoga kaki Anda tidak diamputasi, hanya lumpuh saja. Jelas seorang perawat yang terlihat jengkel mendengar suara teriakan Flora. Saat mendengar penuturan perawat itu, Flora membulatkan matanya. Dengan tubuh yang masih lemah ia mencoba untuk bangkit di posisi berbaringnya. Tidak mungkin, saya tidak mau lumpuh sus. Tolong berikan penanganan terbaik di rumah sakit ini. Apa Anda punya keluarga? Kami bisa minta nomor teleponnya untuk pengurusan administrasi, jika Anda menginginkan penanganan yang lebih baik. Jika tidak, maaf Nona, rumah sakit ini bukan panti sosial, ucap perawat itu lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Flora masih diam termenung di sana, ia tidak tahu kenapa semakin di hari hidupnya semakin hancur padahal ia hanya ingin memperjuangkan kebahagiaannya. Kebahagiaan itu seolah enggan untuk mendekatinya lagi. Dengan kondisi kaki yang tak bisa dipergunakan lagi saat ini, Flora tak tahu harus kemana dan harus melakukan arah. Terlebih, dompet dan ponselnya berada di dalam tas yang dicopet oleh orang di bandara tadi. Dengan lemas ia kembali membaringkan tubuhnya menatap nanar ke arah langit-langit ruangan UGD rumah sakit. Setelah semua yang ia lakukan saat ini untuk pertama kalinya Flora benar-benar merasa bahwa dirinya telah sendiri, tidak ada lagi pundak yang setia menjadi tempatnya bersandar. Leon, Bara ataupun Uncel Mike, semua telah menjadi orang asing yang memutuskan hubungan dengannya. Apa seperti ini cara hidupku berakhir? Cukup lama Leon dan keluarga menunggu dengan gelisah di depan ruang operasi. Setelah 2 jam berlalu, Bara keluar dari ruangan tersebut. Namun Leon dan keluarga terlihat kaget ketika baju medis yang dipakai Bara saat ini berlumuran darah, membuat Leon dan yang lain menjadi overthinking, jangan-jangan terjadi sesuatu hal yang kurang baik di dalam ruangan operasi. Bar, semuanya berjalan baik kan? Tanya Leon yang mulai panik. Hembusan nafas Bara terdengar lirih membuat wajah Zeva menjadi pucat. Bara, kamu kenapa diam saja? Lily baik-baik saja kan? Tadi sempat terjadi pendarahan di bagian pembuluh darah, hingga saturasi oksigen dalam darah nampak menurun. Tapi kalian tenang saja, operasinya berjalan dengan lancar, Lily akan baik-baik saja. Sekarang dia sedang transfusi dan tim dokter sedang melakukan proses jahit di bagian datet. Setelah itu Lily akan dipindahkan ke ruangan khusus dan dipantau selama 24 jam. Kemungkinan besar dia akan sadar besok pagi. Leon kembali terduduk lemas sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Tadinya ia sudah berpikir macam-macam dan ternyata ia sangat amat bersyukur putri kecilnya baik-baik saja. Syukurlah, Tante hampir spot jantung gara-gara kamu Bar, ucap Bu Ranti yang tak kuasa menahan rasa harunya. Sama, Ma. Aku kaget melihat baju Bara tadi, ucap Zeva sambil menyeka air matanya. Maaf, Bu. Sudah ya, sekarang semuanya tenang. Aku sudah menyiapkan operasi ini selama 6 tahun dan jika gagal aku adalah orang yang pertama yang akan menyalahkan diriku sendiri, ujar Bara. 2 minggu telah berlalu. Hari ini keceriaan itu nampak jelas dari wajah Lily. Ia sudah bisa tertawa meski masih terbaring di atas ranjang rumah sakit dengan selang infus yang menancap di punggung tangannya. Momi, kapan kita pulang? Tanya gadis kecil itu seraya memperhatikan bagaimana Zeva mengupas jeruk untuknya.
Nanti sayang. Sekitar 1 minggu lagi. Zeva mendongakkan kepalanya menatap gadis kecil itu. Lily sudah tidak betah ya. Perlahan Lily mengangguk. Tempat itu sangatlah asing baginya, bukan hanya itu tetapi makanan dan orang-orang di rumah sakit itu membuat Lily tidak betah. Lily rindu sekolah, kelas balet dan Lily juga rindu suasana rumah. Lily merasa seperti sedang diasingkan, ya untung saja Mommy, Daddy, Uncel Bear dan Oma ada di sini, jelas Lily mengungkapkan perasaannya. Uncel juga ingin pulang tapi Bara yang baru saja masuk segera mendekat menghampiri Zeva dan Lily sedang mengobrol bersama. Tapi kalau Lily belum sembuh total Uncel tidak akan pulang. Jadi harus tetap semangat ya, minum obatnya, tidur yang nyenyak. Bara menunjuk ke arah jendela ruang rawat itu. Lihatlah di luar sedang turun salju. Kalau nanti Lily sudah sehat, kita bisa main salju sebelum pulang. Sontak Lily langsung terperangah dengan mata membulat sempurna. Ia menoleh menatap Zeva yang sejak tadi ikut menyimak ucapan Bara. Benar boleh Mom. Iya sayang. Pokoknya Lily harus tetap semangat ya biar cepat sehat, jawab Zeva yang berusaha untuk bersikap seceria mungkin. Asik, Lily mengangkat kedua tangannya dengan ekspresi wajah sumringah. Kalau begitu sekarang Lily tidur siang ya. Bara menuntun bocah kecil itu agar kembali berbaring di atas brangkar rumah sakit. Lily menuruti semua permintaan Bara hingga ia mulai memejamkan matanya dan mencoba untuk tertidur. Sementara Zeva kembali melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah sejak 2 jam yang lalu Leon dan juga Bu Ranti pergi ke suatu tempat untuk membeli beberapa perlengkapan Lily selama berada di rumah sakit. Anak dan ibu itu tidak sendiri, mereka dikawal oleh seorang pengawal sementara satu pengawal lagi berjaga di rumah sakit. Jangan khawatir, Leon tidak akan tersesat. Aku yakin dia akan kembali sebentar lagi, ucap Bara yang seolah mengerti ketika Zeva melihat jam di pergelangan tangannya. Iya sih sepertinya begitu. Hanya saja ini sudah jam makan siang, kamu pasti sudah lapar tapi Leon belum juga kembali, ucap Zeva yang nampak tak enak hati karena selama 2 minggu berada di sana Bara adalah orang yang selalu siaga mendampingi mereka. Ah tidak, kalau aku lapar aku bisa saja turun ke kantin rumah sakit. Mungkin kamu ingin makan sesuatu biar aku belikan? Tanya Bara kepada Zeva. Dengan cepat Zeva menggelengkan kepalanya. Tidak kok, aku hanya sedikit mengkhawatirkanmu. Terima kasih karena selalu ada untuk Lily. Oh ya, beberapa hari belakangan ini Karina selalu mengirim pesan chat hanya untuk menanyakan kabarmu. Kenapa dia tidak menghubungimu langsung? Apa kalian bertengkar? Ah dia ya, akhir-akhir ini aku sedikit sibuk karena harus berkonsultasi dengan dokter yang menangani Lily, jadi aku jarang melihat ponsel, jelasnya. Bara nampak salah tingkah hingga menundukkan pandangannya saat mulai memikirkan bagaimana caranya untuk mengatakan kepada Zeva bahwa dirinya ingin mendekati Karina. Sebenarnya sebelum pergi ke California aku sempat berujar kepadanya untuk menungguku pulang. Entah mengapa aku merasa dia adalah wanita yang aku cari. Dia berani dan juga dokter yang sangat cerdas. Mungkin kriteria pendampingan idamanku semua ada pada dirinya. Zeva, apakah kamu tidak keberatan jika aku mendekati Karina? Zeva menggigit bibir bawahnya saat aku asam menahan tawa melihat ekspresi wajah Bara saat ini. Kenapa aku harus keberatan? Ekspresi wajah Bara seketika berubah sendu saat ia memikirkan semua kesalahan yang telah ia lakukan kepada Leon di masa lalu dan menurutnya itu adalah aib yang tidak akan pernah bisa ia hapus seumur hidupnya. Walau bagaimanapun aku pernah menjalin hubungan terlarang dengan Flora, aku yakin jika papa kamu mengetahui hal tersebut beliau tidak akan mengizinkan Karina menjalin hubungan denganku. Entah mengapa saat meminta Karina untuk menunggu, aku tidak memikirkan hal ini sebelum mengambil keputusan. Jika nanti hubungan kami benar-benar berhasil tetapi tidak ada restu dari kamu dan Tuan Mike semua yang aku mulai malah akan menjadi malapetaka untuk Karina.
jelas bara panjang lebar. Setelah mendengar penuturan bara akhirnya Zeva mulai mengerti. Ia tahu kesalahan yang dilakukan oleh Bara di masa lalu memanglah sangat besar apalagi saat itu Flora masih menyandang status sebagai istri Leon. Untuk apa mengungkit kejadian di masa lalu? Kamu saja sudah berusaha untuk memperbaikinya dan menjalani hidup yang lebih baik tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kamu serius, buktikan saja, jangan banyak keraguan yang tidak pasti. Jelas Zeva yang pada akhirnya mampu membuat Bara terlihat lebih tenang. Ah, jangan-jangan karena memikirkan hal ini, jadi kamu jarang membalas pesan Karina? Tanya Zeva sambil memicingkan matanya. Ah, itu ya sebenarnya aku sedikit uncel. Momi ngomongin apa sih? Sahut Lily dengan mata setengah mengantuk. Tidak ada apa-apa sayang, ayo tidur lagi. Ucap Zeva sambil menepuk-nepuk pelan pundak Lily. Bertempat di salah satu trotoar di jalanan pusat kota California, Flora melihat kaleng bekas yang tergeletak di hadapannya. Beberapa orang yang lewat melemparkan uang koin ke dalam kaleng tersebut. Entah bagaimana caranya ia berakhir seperti ini, saat kehilangan uang ponsel dan seluruh kartu identitasnya membuat ia tak bisa melakukan apapun dengan satu kaki yang sudah lumpuh dan tak bisa digunakan lagi. Dengan menggunakan tongkat ia hanya bisa bepergian dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Ia hanya mengandalkan belas kasihan orang. Sepanjang hidupnya yang selalu dipenuhi kemewahan ia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti gembel. Hidupku menjadi seperti ini gara-gara Jeta Garlang sialan itu. Aku membencinya hingga ke tulang-tulangku. Bagaimana bisa dia menempati posisi sebagai nyonya, sementara aku terlunta-lunta seperti ini, sial. Aku akan terus mengumpulkan uang meski harus mengemis, asal aku bisa bertemu dengan Jet Lang itu. Lanjutnya, hei kau, diamlah. Kau bukan satu-satunya orang yang sedang mengemis di sini, ucap seorang pengemis yang sedang meringkuk kedinginan, karena hujan salju mulai turun. Aku bukan pengemis. Flora hendak melempar kaleng berisi uang koin yang diberikan orang-orang yang berulang tadi. Namun sepertinya ia harus menahan diri karena tanpa uang itu ia tidak bisa membeli makanan untuk bertahan hidup dan mengumpulkan uang untuk melanjutkan ambisinya. Setidaknya aku harus tetap hidup. Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia sementara aku penderita di sini, ucapnya lalu kembali meletakkan kaleng itu. Di tengah pikiran yang tak menentu tiba-tiba pandangan Flora tertuju ke seberang jalan, di mana seorang pria dan wanita parubaya baru saja memasuki mobil mewah. Itu Leon? Ya itu pasti Leon. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Flora bangkit dari posisi duduknya dengan menggunakan tongkat. Ia berjalan terlatih-tatih namun sayang mobil mewah itu berlalu pergi. Ah sial, malah pergi lagi. Flora memeriksa uang di sakunya yang telah ia kumpulkan beberapa hari belakangan ini dengan cara mengemis. Aku rasa uang ini cukup untuk menyusul mobil itu. Flora kembali melanjutkan langkahnya dengan terlatih-tatih menuju sebuah taksi yang terparkir di badan jalan. Antar saya, susul mobil di depan itu. Saya punya uang, kenapa bengong? Oh, baik, Nona, ucap sopir taksi itu yang tadi sempat ragu saat melihat penampilan acak-acakan Flora.